dari awal berinteraksi sama Anies ada satu kata yang paling penting, itu adalah membayar lunas janji-janji kemerdekaan. Oh, oke. Jadi itu Anies tuliskan itu di Kompas, di media nasional kita, dan itu pegangan buat saya tuh. Jadi bahwa hubungan kita secara individu satu sisi, tapi persamaan gagasan dan cita-cita kita terhadap value ini itu di sisi yang lain tuh. Oke. Gini Bang, saya tahu Abang tadi sudah menyampaikan dengan sangat cukup komprehensif dari berbagai sudut pandang tentang kelebihan seorang Anies. Apalagi tadi juga mencoba menggunakan pembanding dari paslon lain. Saya hanya ingin memastikan kalau ada orang yang memilih dulu, kemudian dicari kebaikannya, ditutupi kesalahannya. Ada orang yang mencari dulu kriterianya, baru memilih orang. Nah, kalau Abang, saya yakin sudah kenal dekat dengan Pak Anies Baswedan. Iya, saya. Apakah tidak ada unsur itu? Bias gitu. Iya, bias. Tidak. Saya maksudnya gini, saya dari awal berinteraksi sama Anies ada satu kata yang paling penting, itu adalah membayar lunas janji-janji kemerdekaan. Oh, oke. Jadi itu Anies tuliskan itu di Kompas, di media nasional kita, dan itu pegangan buat saya tuh. Jadi bahwa hubungan kita secara individu satu sisi, tapi persamaan gagasan dan cita-cita kita terhadap value ini itu di sisi yang lain tuh. Jadi menurut saya dalam konteks kebangsaan ini jauh lebih penting ini. Nah sekarang, dulu kan kita gini, Bung Saiful ya, kita ini udah merdeka. Janji para pendiri bangsa itu bahwa kemerdekaan itu jembatan emas menuju Indonesia yang lebih baik, sejahtera, adil, makmur, segala macam. Muncul pertanyaan, apa benar udah kejadian tuh? Iya, yang makmur, yang nggak makmur, yang nggak makmur. Jadi kalau kita bikin kayak piramida begini, itu masih besar sekali itu yang tidak merasakan, bahkan yang merasakan tuh kecil sekali di atas itu, kelompok-kelompok mapan tuh. Padahal dulu yang orang-orang yang mapan hari ini dulu juga dia miskin sama saja, juga lu nggak bawa apa-apa waktu awal-awal kemerdekaan itu kan. Berarti kan ada sebuah proses yang keliru dalam menjalani kemerdekaan itu, yang ada yang mendapatkan fasilitas lebih, ada yang mendapatkan kurang. Nah karena itu kan yang membuat terjadi disparitas kan, kesenjangan, baik dalam beberapa hal, kesenjangan ekonomi, berdampak kepada kesenjangan sosial, berdampak pada kesenjangan pendidikan gitu ya, dan ini nggak benar. Nah karena itu harus ada upaya untuk mengembalikan semua ini sesuai dengan semangat dan cita-cita itu. Jadi ketemunya di situ. Janji kemerdekaan. Janji kemerdekaan itu harus ada yang tunaikan. Nah siapa yang tunaikan? Ya kita-kita ini yang tunaikan. Kalau nggak kita-kita ini siapa? Kalau kita tidak menunaikannya, maka kalau satu saat nanti ada generasi yang menunaikannya, kita ini masuk generasi yang hilang ini. Menurut saya. Nah kita tidak mau jadi generasi yang hilang. Kalau kita ingin mengatakan 2045 menjadi Indonesia emas misalnya, kalau tidak dilakukan langkah-langkah itu sekarang, kalau ini dibiarkan ini, misalnya ini dibiarkan yang kaya tetap kaya, tambah kaya, yang miskin tetap saja miskin, cukup dikasih bansos, selesai gitu misalnya, nggak ada itu 2045 itu. Tetap kita akan merayakan Indonesia emas dalam arti kata 100 tahun. Tapi yang mendapatkan emas itu bukan rakyat kebanyakan. Rakyat kebanyakan tak dapat bansos. Bisa jadi malah bencana ya, bukan bonus demografi lagi. Itu yang menurut saya ketemunya di situ. Jadi makanya coba. Tapi kan Pak Ganjar juga banyak bagusnya, baiknya. Pak Prabowo juga kalau kita cari-cari gitu, kulik-ulik dapet lah gitu. Pasti ada bagusnya. Kita kan memilih yang terbaik kan. Kita kan memilih yang terbaik. Misalnya kalau kita mau bandingkan misalnya.
Saya bermimpi ya, punya harapan misalnya pemimpin kita itu muncul kembali di panggung-panggung internasional. Oke. Ini hilang 10 tahun ya. Melakukan pergaulan internasional. Yang ya tadi itu selama 9 tahun ini hilang gitu, kita nggak menyaksikan. Coba dulu bayangkan Bung Karno bicara di PBB gitu misalnya ya, bicara tentang demokrasi, itu orang standing applause terhadap itu, dan itu kan menjadi positioning penting dalam melakukan hubungan internasional kan, hubungan antar negara. Segala macam. Nah kita ini sekarang berhubungan antar negara itu cuma satu aja konteksnya kan, cari investasi, cari duit. Jadi kita ini kayak negara yang tidak punya nilai. Jadi kayak negara yang hanya sekedar orang menganggap kita, dia datang ke kita. Jadi kalau kita mau datang, orang anggap begini, nyari investasi nih, nyari duit. Investasi itu kan artinya kan cari duit kan. Jadi kita ini jadi negara matre dalam bahasa yang paling mudah. Jadi dalam pergaulan internasional, orang menganggap kita ini negara matre. Hari ini itu ya. Hari ini itu. Karena apa? Oh, Indonesia mau datang, pasti mau cari investasi. Pasti mau cari investasi. Jadi tidak ada sesuatu yang dibicarakan yang besar gitu. Tentang kepentingan bangsa, misalnya tentang kepentingan ekosistem global kita, lingkungan global kita misalnya. Nggak ada berita-berita yang besar, nggak ada itu. Nah karena itu perlu orang yang bukan hanya di dalam, tapi juga di luar dia bisa speech, dia bisa pidato, sesuatu yang bisa menginfluence para pemimpin-pemimpin negara. Nah ini, kan gini, kita harus punya kepercayaan diri bahwa kita mampu menginfluence. Bukan hanya sekedar ikut pada agenda internasional, tapi juga mewarnai agenda internasional itu. Nah ini, dan itu penting kepemimpinan yang punya jam terbang dalam pergumulan dunia internasional. Nah saya kira Anies ada di situ. Nah sehingga Abang memutuskan ada di pihak Amin dan masuk dalam jajaran jubir Timnas Amin ya. Sekaligus sebagai koordinator jubir darat. Nah ini ada jubir darat. Kenapa dibilang jubir darat nih? Apa karena yang lain udara atau gimana Bang? Iya sebenarnya kan kalau dalam dunia politik ya orang paham gitu, ada penetrasi udara, ada serangan darat, maksudnya canvassing. Jadi saya lebih condong supaya kita semua potensi yang kita ada semua itu kerja di darat, langsung man to man marking, komunikasi people to people, tetangga, kolega, gitu-gitulah. Teman-teman kita yang tidak mungkin itu dilakukan di udara itu. Misalnya kayak gini ya, ngomong kita lebih terbuka. Ini walaupun kita kan ngomong di udara ini, tapi kan transaksi pembicaraan kita ini kan jauh lebih berkualitas kan, membutuhkan waktu yang lama kan. Nah durasinya karena pakai channel sendiri. Kalau pakai channel TV berapa mahal ini kita bicara seperti ini makanya. Nah tapi kalau di darat kita ngomong sambil ngopi, kita bisa ngobrol lesehan kayak kemarin kita ini barusan saja ini teman-teman pulang dari Jawa Barat, kumpul lesehan 50 orang, 100 orang bicara kenapa harus Anies, kenapa pentingnya Anies. Jadi semacam menjadi sales marketing lah ini jubir darat ini di bawah itu. Dan alhamdulillah kalau kita lihat tren surveinya, survei ini bukan kita yang survei, Bung. Bukan kita nggak ada misalnya pihak sono atau saya katakan terus terang aja, yang punya lembaga survei itu ya nomor 1 dan nomor 3 itu fakta itu. Jadi kalau misalnya SMRC, Carta Politika misalnya, itu preferensinya ya ke 03. Kalau kita lihat di sana ada Hasan Nasbi, indikat apa namanya, Sirus atau Indobarometer, Kodari, ya itu Prabowo gitu. Tapi ini bukan sembarang ngomong ini, karena abang nih ya teman-temannya mereka juga. Iya ini teman-teman semua kan, dan saya lebih bagus respect. Jauh lebih bagus dia jelas posisinya daripada tidak disampaikan. Jadi seolah-olah independen padahal nggak independen gitu loh. Nah itu jauh lebih itu. Tapi survei-survei itu tidak kita abaikan, kita lihat. Dan survei-survei itu sendiri kan yang menerangkan bagaimana tren Anies naik. Walaupun kita punya survei internal
yang menurut kita cukup jadi pegangan kita, survei internal yang angkanya jauh lebih baik daripada itu. Tapi nanti kan pada akhirnya yang mengungkapkan kebenaran ini semua, kerja-kerja kita ini adalah tanggal 14 Februari kan. Nah, kalau kita lihat dari berbagai tren kan semua orang udah tahu bahwa Anies yang tadinya apakah diposisikan atau memang kayak gitu, saya nggak ngerti juga, tapi selalu kan nomor buncit selama ini. Nah, tapi dalam bulan November akhir awal sampai akhir Desember itu hampir semua survei yang menurut saya cukup kredibel tuh mengatakan Anies sudah di posisi 2 itu ya, mendekat dengan pasangan 02.